video ini kalau kalian suka. Cerita dimulai dengan adegan flashback yang dramatis. Kepingan salju bertebaran di malam yang gelap, menciptakan suasana yang dingin dan misterius. Kita diperkenalkan pada dua karakter utama, Sue Zie dan Sue Huai, saat mereka masih remaja. Dan, jangan, Jiang menggema, menandakan sesuatu yang tragis telah terjadi. Cerita kemudian melompat ke masa kini, di mana kita melihat Sue Zie dewasa yang kini menjabat sebagai ketua lembah master obat. Ada kesedihan dan penyesalan yang mendalam dalam dirinya saat ia merenung tentang masa lalu.想看枫叶，你现在心里是不是很静了吗？啊？意情深，虽说是你主动请缨前去阻截，但是荣华生死，并非你的过错，你应。Tiba-tiba, suasana berubah drastis ketika ada kabar bahwa Mo, anak Su Chonghua, dalam keadaan kritis. Adegan ini penuh cerita mencapai klimaks ketika diungkapkan bahwa satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Mo adalah mencari bantuan dari Sue Zie di lembah master obat. Ini menciptakan jembatan antara berbagai plot yang telah diperkenalkan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Mo dalam keadaan kritis, Qiu Shuyin dan 这回天令过了除夕便要作废，没错。佛主，这样是国在何处？只是这回天令，回天令如何？这回天令过了除夕便要作废。Cerita di dalam lembah, Sue Zie terlihat merenung sendirian, dikelilingi oleh kenangan masa lalu. Dia merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam, terutama terkait dengan kehilangan yang pernah dialaminya. Saat Qiu Shuyin dan Huo Zhanbai mencarinya, mereka akhirnya menemukan Sue Zie di tepi danau Jingshui. Adegan ke Qiu Shuyin, dengan penuh harapan dan keputusasaan, mendekati Sue Zie dan memohon untuk menyelamatkan anaknya. Dia menjelaskan betapa pentingnya Mo baginya dan bagaimana dia bersedia melakukan apa saja demi keselamatan anaknya. Emosi yang mendalam terlihat dalam wajahnya saat dia berdoa agar Sue Zie dapat membantu. Adegan di ruang obat lembah master obat. Situasi tegang terjadi saat Mo terbaring pingsan. Ketua lembah Sue memberikan instruksi untuk melakukan akupunktur. Orang tua Mo, Qiu Shuyin dan Huo Zhanbai, cemas menunggu di luar. Ketua lembah menjelaskan kondisi Mo yang terlahir prematur dengan kelemahan bawaan. Pengaturan perawatan. Ketua lembah memberi syarat 3 hari tidak boleh mengunjungi Mo. Qiu Shuyin, sebagai ibu yang protektif, keberatan namun akhirnya menyetujui setelah diberi penjelasan. Mereka ditempatkan di kamar tamu, tidak seperti kebiasaan menempatkan keluarga pasien di kaki gunung.
所以才霍希公子先。 Suasana malam yang hening, Qiu Shuyin menghabiskan waktu dengan aktivitas sehari-hari sambil memikirkan Mo. Di tengah keheningan, Sue Huai muncul, merenungkan masa lalu dan mengingat saat-saat ketika dia berjuang untuk menyelamatkan seseorang. Bersama dengan Huo Zhanbai, mereka berbagi kenangan indah dan pahit, mengingat pengorbanan yang pernah dilakukan demi orang-orang yang mereka cintai.哎，皇天在上，今时今日，我二人可是他已经有些旧了，你快醒醒！希望你在天之灵。 Pertemuan di danau, Ketua Lembah Sue menemukan Huo Zhanbai yang sedang duduk sendirian di tepi danau, dikelilingi oleh keindahan alam yang tenang, dengan cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Suasana malam yang damai kontras dengan ketegangan yang ada di dalam hati Huo Zhanbai. Huo Zhanbai tampak merenung, pikirannya terjebak antara tanggung jawab dan perasaannya terhadap Mo. Ketika Ketua Lembah Sue mendekat, mereka terlibat dalam percakapan yang penuh ketegangan namun mengungkapkan saling pengertian. Huo Zhanbai mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi Mo dan menegaskan betapa pentingnya menyelamatkan anak itu. Permainan catur misterius, ditemukan papan catur besar dengan permainan yang belum selesai. Terungkap bahwa Ketua Lembah bermain catur jarak jauh dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui. 白棋后事已成，却将围城。是啊，谷主得了空便可以来这儿试试。不仅如此，始终未见过对方。他虽胖，你和那人下棋那么久，你就 Krisis Mo, situasi kritis terjadi saat kondisi Mo memburuk. Ketegangan memuncak antara orang tua Mo dan Ketua Lembah. Qiu Shuyin menuduh Ketua Lembah bertanggung jawab atas kondisi Mo. 是的。如今他没了脾气，先生，木儿明明已经醒了，是你要求我们二人疏忽是什么？办个事。 你快说，你到底做了什么？那孩子的气劲爆，就会有一份生气。当时 Penyelamatan di Gua Es. Di dalam Gua Es yang dingin dan menyeramkan, Ketua Lembah Sue berjuang untuk menyelamatkan Mo, yang terbaring lemah. Saat Ketua Lembah Sue melakukan akupuntur, Huo Zhanbai berperan penting dalam menjaga keamanan dan melindungi mereka dari ancaman luar. Ketika situasi semakin tegang, terdengar suara gaduh dari luar gua, menandakan bahwa musuh sedang mendekat. Huo Zhanbai, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, bersiap untuk menghadapi musuh yang mengancam. Dia tahu bahwa keselamatan Mo dan Ketua Lembah Sue bergantung padanya. Dalam pertarungan yang intens, Huo Zhanbai menunjukkan keterampilan bela dirinya, melawan para penyerang yang mencoba mengganggu proses penyelamatan. Dengan gerakan cepat dan presisi, dia menghalau serangan dan melindungi ruang di sekitar Ketua Lembah Sue. Sementara itu, suasana di dalam gua semakin menegangkan. Ketua Lembah Sue bekerja dengan cepat, mencoba mengeluarkan penyakit kronis dari tubuh Mo, tetapi dia juga khawatir tentang suara gaduh di luar. Huo Zhanbai berusaha menahan musuh dan memastikan tidak ada yang bisa mengganggu upaya penyelamatan yang krusial ini. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi Huo Zhanbai tetap fokus dan bertekad untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Dia mengingatkan dirinya bahwa setiap detik berharga, dan dia tidak akan membiarkan siapapun merusak harapan mereka. Ketika akhirnya Huo Zhanbai berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, dia kembali ke dalam gua, hanya untuk menemukan bahwa Ketua Lembah Sue telah membuat kemajuan dalam menyelamatkan Mo. Suasana hati di dalam gua berubah dari ketegangan menjadi harapan, tetapi semua orang menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir.
是他们真的会杀了兰兰姐姐的。要是我什么时候多了一个男人啊？要咱了，再来几个小丫头陪咱们喝喝。走。护什么牌？Konflik dan penyembuhan. Woz Hanbai membantu menyembuhkan ketua lembah di kolam air panas, menghasilkan interaksi yang kompleks dan emosional. Terungkap bahwa meski mau selamat, penyakitnya tetap tidak bisa disembuhkan sepenuhnya karena tindakan Qiu Shuin yang tanpa sadar memperburuk kondisinya dengan memberikan ASI. "我知道。那你为何？都说薛谷主身体好，给我一巴掌，你给我一巴掌就算了。梁深，不过此次除了热，谷主可还在生活存矜持，不能给他好脸色看。您看出来了，他的病症完全相克，所以才会导致木尔的病情才急转直下的。一点法子都没有了吗？" Ketua Lembah Sue menunggu kedatangan Nyonya Qiu Shui. Suasana tegang dan cemas terasa saat mereka menunggu, terutama karena Mo yang sedang dalam keadaan menangis. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Nyonya Qiu Shui. Ketua Lembah Sue mulai menanyakan tentang kondisi Mo. Rasa khawatir dan ketegangan meningkat saat mereka menunggu informasi lebih lanjut tentang penyakit Mo. Ketua Lembah Sue mengungkapkan bahwa penyakit Mo tidak bisa disembuhkan. Suasana menjadi sangat emosional, dengan karakter-karakter yang merasakan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Dialog yang penuh emosi menggambarkan harapan yang hancur. 前来，可是和莫尔的病有关。今日劳心费神，不能再受任何的。能是暂时保他性命无虞，日后没有为什么。当时出手相救，只不过是想尽力一试。 Penyakit yang tak tersembuhkan, diskusi berlanjut dengan penjelasan tentang penyakit Mo yang semakin parah. Ketegangan meningkat saat para karakter berdebat tentang harapan dan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. 水，当时师妹的神情很奇怪。既然这里治不好莫尔，薛国主比丽人更伤人。感谢你对莫尔的照料，只要还有一线希望，也别无他法。 Adegan kekesedihan ibu, Nyonya Qiu Shui kembali ke kamar dan menunjukkan penyesalan mendalam sebagai seorang ibu. Emosi yang kuat mengalir saat dia meminta maaf kepada Mo, menciptakan momen yang penuh kesedihan. 都在这儿了，再去找找。梁启，对不起。 Ketua Lembah Sue dan para karakter lainnya mulai panik ketika Nyonya Qiu Shui menghilang. Tuan Muda Huo mencari Nyonya Qiu Shui dengan penuh kekhawatiran, menambah ketegangan dalam cerita. Di tebing, terjadi konfrontasi emosional antara adik seperguruan dan kakak seperguruan. Mereka mengenang masa lalu dan perasaan bersalah yang menghantui mereka. Adegan ini penuh dengan ketegangan dan drama, berujung pada momen berbahaya ketika salah satu karakter hampir terjatuh. 厚衣服就在屋子里。秋水夫人将莫儿留在房中。师妹，从前在天山派去过了。重华的葬礼上，
歉意，但是若不是我自作主张给墨儿未婚，谢谢，谢谢，谢谢。 Tuan Muda Huo berhasil menyelamatkan Nyonya Kyushui dari jatuh ke tebing, menciptakan momen penyelamatan yang dramatis. Suasana menjadi tegang namun penuh harapan. Diakhiri dengan pencarian di dasar tebing, diiringi dengan musik yang melankolis. Karakter-karakter merenungkan apa yang telah terjadi, menekankan tema harapan yang tersisa di tengah kesedihan. Di Istana Yuanyi, suasana menjadi tegang saat Ketua Istana Yuanyi, Chang Wujue, bersiap untuk melaksanakan rencananya. Dia terlihat tenang namun berbahaya, menyiapkan para bawahannya untuk tindakan yang akan datang. Chang Wujue memberikan perintah kepada bawahannya untuk bersiap menghadapi tantangan. Dialognya menunjukkan ambisi dan kekejaman, menciptakan suasana yang menakutkan. Para bawahannya menyiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Yuanyi Gong Li. Di arena Asura, para karakter yang terjebak dalam pertarungan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hanya satu orang yang bisa bertahan hidup. Suasana menjadi sangat tegang dan berdarah, menunjukkan kekejaman dan ambisi para karakter. Pertarungan terakhir di arena Asura berlangsung dengan intens, menunjukkan kekuatan dan kekejaman para karakter. Suasana menjadi sangat tegang dan berdarah, menekankan tema pertarungan hidup dan mati. Huo Zhanbai terbangun dan mengungkapkan bahwa ia telah menemukan resep kuno yang dapat menyembuhkan Mo. Ini memberikan harapan baru bagi semua karakter, menandakan transisi dari ketidakpastian menuju harapan. Kakak seperguruan dan adik seperguruan bertemu kembali, menunjukkan perasaan lega dan bahagia. Mereka saling berjanji untuk tidak menyerah dan berjuang demi Mo, dengan nada optimis meskipun tantangan masih ada. Adegan beralih lembah master obat di rumah musim dingin, terjadi pertemuan penuh makna antara ketua lembah Sue dan tamunya. Dengan kerendahan hati, ketua lembah menerima ucapan terima kasih, menegaskan bahwa menolong adalah tugas seorang tabib. Dialog mengungkapkan perubahan persepsi sang tamu yang awalnya menganggap ketua lembah mata duitan dan dingin, namun kini melihat ketulusan hatinya. Adegan pembicaraan tentang resep obat, ketua lembah menjelaskan tentang 5 eliksir ajaib, obat-obat langka yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Suasana menjadi serius saat membahas tantangan dan bahaya dalam mencari obat-obat tersebut.
这5位均是推者，若能救人，便是从未有人饰演过。医药士院派圣湖的七叶明知，你们不必高兴得太早。这5位丢了性命又如何？比死更加痛苦。入他的兵器。多谢。 Adegan beralih di desa Longmen, menampilkan kehidupan sehari-hari di desa, di mana ketua lembah membantu penduduk dengan pengobatan gratis. Adegan ini menunjukkan sisi kemanusiaan dan kepedulian ketua lembah terhadap masyarakat. 而且又给我们盖了收孤院，让那些我又没有说白点，全当是借你来。是我们老两口在地里自个儿种了。赶紧去取药吧，休息，不要忧思过重才好。这是药。 Adegan beralih di penginapan Ping An, Huo Zhanbai, yang merupakan pendekar muda, menunjukkan kepedulian ketika dia melihat seorang anak yang terluka akibat bermain layang-layang. Dengan lembut, dia memeriksa kaki anak tersebut, menunjukkan empati dan keterampilan medisnya. Suasana di penginapan terasa hangat dan akrab, meskipun di luar masih dingin. Huo Zhanbai membantu anak itu, dan suasana di antara mereka menyoroti sifat baik hati dan perhatian Huo Zhanbai. Setelah memberikan pertolongan, dia menolak tawaran untuk beristirahat di penginapan, menunjukkan tekad dan komitmennya untuk melanjutkan misi yang lebih besar. 怎么了？刚才不还好好的吗？哎呦，这放慢点儿。忍着点。好多了。走，去拿壶酒，还有那个春饼，不行。 Di Istana Yuanyi, suasana berubah menjadi tegang dan misterius. Tong menghadapi tantangan baru diberikan misinya, dan ada interaksi yang menunjukkan intrik politik di balik layar. 你果然不负我的期待。是。此剑名为立血。记住，小王要我做什么，我要你帮。但现在时机尚未成熟，他若能帮我取，只是这铜心现阴。 Tong remaja diperkenalkan sebagai dengan latar belakang yang misterius. Dia terlibat dalam intrik yang lebih besar, dan ada ketegangan saat dia berusaha menemukan tempatnya di dunia yang berbahaya ini. Adegan flashback dan kenangan, kilas balik masa lalu yang dramatis, menampilkan Sui Huai dan Sui Zhe semasa muda. Adegan ini penuh emosi dan tragedi, menggambarkan hubungan mereka yang erat dan tantangan yang mereka hadapi. Rasa kehilangan dan penyesalan mengisi suasana, memberikan kedalaman pada karakter. Cerita berlanjut dengan kedatangan ketua sekte Xiu ke lembah Master Obat. Terjadi konfrontasi antara kedua pemimpin yang berujung pada pengobatan. "并不是所有人都爱美人这个名号。依我看来，掌门身有重病，医者不自医。掌门死，他会缠绵于你的要害之处。将毒性激出表面，以脖梗上暗淡的漫珠。好，尚可医治。到底是休息几日再行医治？我说是这。 在这药师谷中，那便听你安排吧。
Adegan beralih ke Huo Zanbai, yang datang ke Sekte Xiu untuk meminjam arenaria berdaun 7 demi menyelamatkan anak teman lamanya. Dia menunjukkan rasa hormat kepada arwah para senior sekte, berjanji untuk membantu mereka jika diperlukan. 还望各位前辈恕罪，晚辈顶见个霍展白，今日为。 Cerita dimulai dengan pertanyaan tentang aktivitas Sekte Xiu di Dusun Keluarga Mo di Kabupaten Wuling pada tahun ke-4 Huijia. Ketegangan mulai terbangun saat Sue Zie menunjukkan reaksi emosional yang kuat terhadap periode waktu tersebut. 公主，恐怕会破了关心之术。我们先暂且停下。公主替掌门点了醍醐香，有安神之功。 Cerita berkembang dengan pertemuan antara Huo Zanbai yang terlibat dalam konflik seputar arenaria berdaun 7. Ketegangan meningkat saat rahasia dan motif tersembunyi mulai terungkap. Adegan-adegan pertarungan dan dialog yang intens menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter. Adegan diskusi tentang Tong dan Emi Ao Feng. Setelah pernyataan bahwa Tong telah terkena racun Sekte Xiu, suasana menjadi tegang. Miao Feng, dengan nada cemas, menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa meskipun Tong memiliki kemampuan, racun yang dideritanya sangat berbahaya. Diskusi ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam dan rasa bersalah di antara mereka, seolah-olah mereka telah gagal melindungi salah satu dari mereka. Miao Feng menekankan pentingnya untuk tidak mengejar Tong lebih jauh, karena situasi ini bisa berakibat fatal. Emosi di dalam ruangan terasa berat, dengan ketidakpastian dan rasa takut yang mengisi udara. Ketua sekte, yang mendengarkan, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, menciptakan ketegangan antara tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. 否则你有命去和七叶明之，也没你送。这一切，仍未取回明之，答应过教皇，定会将你放。但在此之前。 Adegan beralih ke masa lalu, menampilkan kehidupan yang damai di Dusun Keluarga Mo. Suara narasi lembut mengisahkan tentang kebahagiaan yang pernah ada di sana, di mana penduduk dusun saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Visual menampilkan anak-anak bermain di ladang, orang dewasa bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari, dan suasana hangat di rumah-rumah yang sederhana. Kamera menyorot sekelompok anak kecil yang tertawa dan berlari-lari, menciptakan suasana ceria. Mereka bermain salju, membuat bola salju dan salju manusia, menunjukkan keceriaan dan kebersamaan. Di latar belakang, orang dewasa terlihat bekerja di ladang, tersenyum dan saling membantu. Namun, suasana damai ini mulai terganggu saat suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Wajah-wajah penduduk mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Narasi menggambarkan bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Adegan beralih ke malam hari, di mana penduduk dusun berkumpul untuk merayakan festival tahunan. Suara musik dan tawa mengisi udara, menciptakan suasana penuh harapan. Namun, saat festival berlangsung, bayangan gelap terlihat mendekat. Tiba-tiba, adegan berubah menjadi kekacauan. Suara teriakan dan bunyi senjata menggema saat Sekte Xiu menyerang. Penduduk dusun berlarian, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Narasi menggambarkan kepanikan dan kesedihan yang melanda saat mereka berusaha melindungi satu sama lain. Adegan berakhir dengan gambar seorang ibu yang melindungi anaknya, berusaha bersembunyi dari serangan. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan rasa putus asa dan kehilangan. Narasi menekankan bahwa tragedi ini akan meninggalkan bekas yang mendalam, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa penduduk yang selamat. Dengan perasaan hancur, flashback berakhir, kembali ke keadaan saat ini di mana karakter utama merenungkan masa lalu yang kelam. 是我第二个家。要不现在就送你们上路。也看看有什么。朱仙子，我成了魔教了。谢谢雪华。
放这个。 Setelah flashback yang menyentuh hati, cerita berlanjut ke adegan di mana Huo Zhanbai kembali ke lembah Master Obat. Suasana lembah tampak tenang, namun ada ketegangan yang menyelimuti udara. Huo Zhanbai memasuki area lembah dengan langkah pasti, meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan setelah perjalanan yang melelahkan. Ketika Huo Zhanbai melangkah masuk, matanya langsung menangkap sosok Sue Zie yang sedang berdiri di dekat pintu masuk lembah. Sue Zie tampak terkejut dan bahagia melihat Huo Zhanbai. Suasana antara mereka dipenuhi dengan emosi yang mendalam, menciptakan momen yang penuh harapan di tengah ketegangan yang ada. Huo Zhanbai berdiri dengan penuh keyakinan, namun ada keraguan di matanya saat dia mengungkapkan niatnya untuk menggunakan arenaria berdaun 7 untuk membantu Mo, yang sedang sakit parah. Huo Zhanbai menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dan bersedia mengambil risiko demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Namun, saat dia berbicara, bayangan ancaman dari Sekte Xiu muncul, menambah tekanan pada situasi. Dialog antara mereka menjadi semakin emosional, dengan Sue Zie berusaha meyakinkan Huo Zhanbai untuk mempertimbangkan kembali keputusan berbahayanya. 今天出手，还望掌门见谅。莫，为你要维护他吗？我并非是要维护。你引我入谷，与我结拜，诉说身世。你想要什么交代？ 由7年的蟾蜍蝎子毒液炼制而成，这样只要喝了，此事便一笔勾销，再不追。你倒是一点，百合轩，你来逞英雄，你凭什么替我受过？不怪，所以这2杯毒酒都应该。不知七夜明之是否能留在古州了？若是你毒发身亡，便是你擅自作。 Huo Zhanbai menunjukkan keberanian luar biasa dengan minum racun tersebut, meskipun dia tahu bahwa salah satu cawan berisi racun yang sangat berbahaya. Tindakan ini menunjukkan betapa jauh dia bersedia berkorban demi orang-orang yang dia sayangi, termasuk Mo dan Sue Zie. Setelah meminum racun, Huo Zhanbai mulai merasakan efeknya, dan kondisinya semakin memburuk. Sue Zie, yang menyaksikan semua ini, merasa panik dan berusaha untuk menyelamatkannya. Dia berjuang melawan waktu untuk menemukan cara mengeluarkan racun dari tubuh Huo Zhanbai, yang semakin lemah. Ketika situasi semakin kritis, Sue Zie menggunakan pengetahuan medisnya untuk mencoba menyelamatkan Huo Zhanbai. Dia melakukan akupunktur dan mencari cara untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dalam proses ini, ketegangan semakin meningkat, dan Sue Zie harus berjuang melawan waktu untuk menyelamatkan Huo Zhanbai sebelum terlambat. 暴力而亡，风铃，公主，她身上的毒，可公主，快去！是。Adegan pindah ke permainan catur bukan hanya sekadar permainan biasa. Itu melambangkan strategi dan taktik yang digunakan oleh karakter-karakter dalam menghadapi situasi yang rumit. Miao Feng menunjukkan keahliannya dalam permainan catur, dengan setiap gerakan yang dia buat memiliki makna yang lebih dalam, mencerminkan rencananya untuk menghadapi musuhnya. Dia berusaha untuk mengendalikan situasi dan mengarahkan permainan sesuai dengan keinginannya. 你家这手。 你明明知道是我，所以才原以为妙风时竟也有在意之物了。 Adegan di pemulihan Tuan Huo yang terluka parah dirawat di lembah pengobatan. Para pelayan melaporkan kondisinya kepada Nona Sue. Meski diberi obat dan berkeringat, dia belum sadar. Namun di luar dugaan, Tuan Huo bangun lebih cepat dari perkiraan, menunjukkan ketangguhannya. 有时给霍希公子服。薛谷主，
Tuan Huo mencoba berterima kasih kepada Nona Sue, tetapi disambut dengan sikap dingin dan pragmatis. Nona Sue menagih biaya pengobatan sebesar 200.000, menciptakan ketegangan komedi. Tuan Huo yang tidak memiliki uang mencoba bernegosiasi. 说，我心里就舒坦多了。而是我的医术值钱。之后，我慢慢的将枕巾还给你，你开心的呀。莫非是中毒？我还知道，你虽然对江湖中的大兄又爱且爱，但其实你也是。 Adegan yang menampilkan minuman keras khusus bernama Dunia Biasa, menciptakan momen intim sekaligus tegang antara kedua karakter. Nona Sue memperingatkan bahaya minuman tersebut, menunjukkan kepeduliannya yang tersembunyi. 这是，辞旧名教主，我去备些下酒点睛。哎，人参、海马、鹿茸都是大补大热之物。好一大半，狂喝几泵，伤就好了。刚醒就要走， 没错， Solusi pembayaran yang unik Nona Sue menawarkan solusi pembayaran yang tidak biasa, menggunakan tubuh Tuan Huo sebagai model untuk mengajar titik-titik akupuntur. Adegan ini mencampur humor dengan ketegangan, sambil memperlihatkan keahlian medis Nona Sue. 来偿还。一共有409个穴位，而这404穴，别人霍公子承受不住，喊出来便是，我痛痒之感。霍公子便是玄机穴，若病者有没有？这可就麻烦了，什么感觉都委屈一下霍七公子了，因为这还跳了，如此偿还也是便宜你了。你想怎么样？有说话吗？莫急。 Sesi pembelajaran berakhir dengan Tuan Huo yang berhasil membuka blokir akupuntur lebih cepat dari yang diperkirakan. Adegan ini menunjukkan kekuatan dan determinasi karakternya, sekaligus menciptakan dinamika baru dalam hubungan mereka. 还要写来着，得一个时辰，就陪你晒会儿吧。以后也得多晒晒啊，薛谷主。 Di tengah suasana yang tegang, Tong terjebak dalam dilema emosional. Dia dihadapkan pada kenangan masa lalu yang menyakitkan, dan ada momen ketika dia diingatkan akan rasa sakit yang dialaminya. Dalam adegan ini, Tong berjuang untuk mengendalikan emosinya dan menghadapi kebencian yang menggerogoti dirinya. Dialog yang kuat antara Tong dan karakter lainnya menunjukkan ketegangan yang mendalam, di mana Tong berusaha untuk melawan rasa sakitnya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa mengabaikan kenangan yang menyakitkan. Ini menciptakan ketegangan yang dramatis dan menambah kedalaman pada karakter Tong, yang berjuang untuk menemukan keseimbangan antara rasa sakit dan harapan. 你便会被他支配，所以在你，我什么都想不起来。这份记忆对你来说毫无意义。记住。 Adegan pindah di tengah permainan Go yang intens, terjadi ketegangan antara Miao Feng dan karakter lainnya. Miao Feng merasa tertekan karena harus menunjukkan kemampuannya, tetapi dia juga merasakan harapan dan ekspektasi dari orang-orang di sekitarnya. Ketegangan ini diperburuk ketika Miao Feng menyadari bahwa dia tidak secerdas yang dia kira, dan dia terus kalah dalam beberapa langkah terakhir. Ini menciptakan konflik internal yang kuat, di mana dia berjuang dengan rasa percaya diri dan ketidakmampuannya untuk memenuhi harapan. 属下认输。若是愚笨，怎会尸骨谷主薛子夜下棋？是否曾得知你出宫之后的事情？ Nona Sue mengungkapkan kekhawatirannya karena kehilangan tusuk konde perak yang sangat berarti baginya. Tusuk konde tersebut adalah hadiah dari Sue Huai dan memiliki nilai sentimental yang tinggi. Dia merasa cemas dan tidak nyaman karena kehilangan benda yang begitu berharga, yang membuatnya merasa terikat dengan masa lalu. Saat mereka mencari tusuk konde, Huo menyadari kegelisahan Nona Sue dan menawarkan untuk membantunya. Dia membawa lilin untuk menerangi jalan mereka saat mereka berjalan di bawah sinar bulan. Tindakan Huo ini menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap Nona Sue,
menciptakan suasana yang lebih hangat di tengah ketegangan emosional yang dialami Nona Sue. 怎么不见了？许是早上的。特意来向你告个别，明日就要出发去巡药了。我来。公主，蜡烛也快燃尽了。 Adegan pindah konflik di mata air dingin. Huo Zanbai, yang sedang mencari jawaban, merasakan campuran antara kemarahan dan kebingungan. Dia berjuang melawan rasa frustrasi ketika menemukan bahwa arenaria berdaun 7 digunakan untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak di bawah es, bukan untuk Mo, orang yang dicintainya. "我只想请血谷主带我去看一眼七叶明志，届时你为何不告知我七叶明志在何处呢？" 公主，没事。你，原来你还想干嘛？你这人真是不知。 Adegan pengungkapan kebenaran, melalui penjelasan nenek, terungkap kisah menyedihkan tentang ketua lembah Sue dan usahanya menyelamatkan Sue Huai yang terjebak dalam es. Suasana berubah dari konflik menjadi pemahaman dan penyesalan. 就能唤醒冰下的血怀。想用自己的身体干什么？令其发芽方可。愿也清楚，血怀是唤不醒，还是先请回吧。婆婆， Di dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan bersalju, suasana terasa dingin dan tegang. Ketua lembah Sue, seorang wanita yang kuat dan berwibawa, terlihat cemas saat berbicara dengan nenek. Mereka berada di dalam ruang yang hangat, namun ketegangan di antara mereka terasa jelas. Nenek menanyakan kepergian Tuan Muda Huo, yang membuat ketua lembah Sue tampak gelisah. Ketua lembah Sue mengekspresikan kekhawatirannya mengenai keputusan Tuan Muda Huo untuk pergi. Dia merasa bahwa sebelum memahami sepenuhnya tentang arenaria berdaun 7, Tuan Muda Huo tidak seharusnya pergi. Ada rasa frustrasi dalam suaranya, menunjukkan bahwa dia peduli pada keselamatan Tuan Muda Huo, meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya secara langsung. 婆婆，哎，要掳他们的。霍七公子知道，当时情况，霍七公子知道七叶明之备用，能不能找到？ 血谷主，你为何在此处啊？ Adegan berpindah ke gunung bersalju di mana ketua lembah Sue bertemu dengan Tuan Muda Huo. Mereka terjebak dalam badai salju dan harus berlindung di sebuah gua. Suasana tegang namun ada unsur romantik tension di antara keduanya. 我这不是想着两个人一块儿上，或许能更……只有我这样的厚颜无耻之人，才能受得住。哎，血谷主，已经越来越大了，若再不赶紧走出去，咱们暂时去那儿避一避。好。 Setelah terjebak dalam badai salju, ketua lembah Sue dan Tuan Muda Huo menemukan perlindungan di dalam gua yang gelap dan dingin. Suara angin yang menderu di luar menciptakan suasana mencekam, sementara keduanya berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak nyaman ini. Di dalam gua, suhu terasa lebih rendah, dan salju yang menempel di pakaian mereka mulai mencair, menciptakan genangan air dingin di sekitar mereka. Ketua lembah Sue, yang biasanya tegar dan berani, terlihat lebih rentan dalam situasi ini. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan di wajahnya menunjukkan bahwa dia merasa terperangkap dan cemas. Tuan Muda Huo, di sisi lain, berusaha untuk mencairkan suasana dengan candaan, tetapi dia juga tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Mereka mulai berbicara satu sama lain, dan dialog mereka mengungkapkan ketegangan yang ada. Tuan Muda Huo dengan lembut menyinggung tentang kesalahpahaman yang terjadi antara mereka sebelumnya.
Dia mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya memahami situasi ketika dia berbicara tentang arenaria berdaun 7. Ketua Lembah Sue, dengan nada sedikit marah, menanggapi bahwa dia merasa tidak dihargai dan bahwa perasaannya tidak dihiraukan.你来这山上，有什么值得你前来寻的？这如此一想，我倒是觉得被风雪困在此处也是事，的确是我冲动。当时我认识的血谷主，要像往常，你要拿七叶明之救心上人，我。弟的，你上哪儿去找那柴火？ Di dalam gua, ketegangan antara Ketua Lembah Sue dan Tuan Muda Huo mencapai puncaknya. Tuan Muda Huo mengakui kesalahpahaman terkait arenaria berdaun 7 dan mengekspresikan rasa bersalahnya. Ketua Lembah Sue, yang merasa diabaikan, bertanya apakah Tuan Muda Huo benar-benar peduli padanya. Tuan Muda Huo berusaha meyakinkan bahwa dia selalu mengutamakan keselamatan orang lain. Saat suasana menjadi intim, badai salju di luar mengingatkan mereka akan bahaya yang mengancam. Mereka memutuskan untuk saling mendukung dan bekerja sama, dengan Tuan Muda Huo berjanji untuk tidak meninggalkan Ketua Lembah Sue sendirian. Momen ini menandai pergeseran hubungan mereka dari ketegangan emosional ke tindakan bersama, menguatkan ikatan di tengah tantangan yang akan datang.王维，早知你如此，没有萧红尘哪位？屋主不想让我喝小红尘，故意点了，慢点喝吧，不跟你抢。天，用得着我的地方。 这个女人真是无趣。你倒是，你不问啊？ Tuan Muda Huo dan Ketua Lembah Sue, Sue Zie, tiba di lembah Master Obat, terlihat cemas tentang keadaan Sue Zie yang terbaring lemah. Sue Zie dalam keadaan setengah sadar, dan Tuan Muda Huo berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia telah menemukan tusuk konde yang hilang. Sue Zie tampak semakin lemah, dan Tuan Muda Huo berjanji untuk melindunginya, mengekspresikan rasa peduli dan komitmennya. Tuan Muda Huo berjanji akan menyerahkan tusuk konde yang ditemukan setelah Sue Zie bangun, menciptakan momen harapan dan emosional di antara mereka. 前面就是要失火了，我们再坚持一会儿。雪子爷，你怎么样？找到了，雪子爷。这茫茫大雪，居然能找到你的簪子。我不会让你死。Tuan Muda Huo menanyakan keadaan Ketua Lembah Sue, Sue Zie, dan menyatakan bahwa dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Tuan Muda Huo kemudian mengungkapkan rencananya untuk pergi ke Yangzhou mencari obat. Ketua Lembah Sue mengkhawatirkan Tuan Muda Huo yang mengambil risiko mencari obat meskipun masih terpengaruh racun. Tuan Muda Huo menjawab bahwa dia tidak peduli dan menyatakan bahwa jika dia kembali dalam keadaan sekarat lagi, Ketua Lembah Sue tidak akan menyelamatkannya. Ketua Lembah Sue mengingatkan Tuan Muda Huo untuk tidak kembali jika terluka parah, menekankan bahwa dia tidak memiliki banyak tenaga untuk menolong. Tuan Muda Huo menyatakan bahwa dia akan berterima kasih kepada Ketua Lembah Sue atas arak yang diberikan sebelumnya.霍公子，我查探得知，白云宫像我这种不知爱惜自己的身体，他不是一直在躲着我？
那只是个母质。霍公子，月谷主不另赠酒了，是还你山东。我只是给了你一壶这普通的桃源酒。哎，说真的。 Para penghuni lembah membicarakan kepergian Tuan Muda Huo menjelang tahun baru Imlek. Mereka menyayangkan kepergiannya yang terburu-buru untuk mencari obat. Ketua lembah menerima pesan dari burung pembawa pesan, berisi ukiran kayu dari Huo Zanbai sebagai permintaan maaf dan motivasi. 这可不好说，他说他要去扬州，听时候是上阿金姐姐正好不在世月派啊，你的主人都已经离谷了，你会。 不消此之，视为赔罪。 Adegan ke sebuah kedai di mana Huo Zanbai bertemu dengan pasangan Meng. Interaksi hangat menunjukkan kebaikan hati Huo Zanbai, meski ia terburu-buru melanjutkan perjalanan. 当然记得，别来无恙。嘿，大嫂，你看看，少侠就是个爽。我实在是着急赶路，我把酒装满之后。 Di Wisma Gunung Jiuyao, suasana terasa hangat dan akrab. Ibu Mo berusaha membujuk putranya, Mo, untuk minum obat. Emosi mendalam terlihat saat ibu Mo berdoa agar anaknya sembuh. Di sini, kita melihat kasih sayang seorang ibu yang kuat dan harapan untuk kesembuhan anaknya. Adik seperguruan Huo Zanbai muncul, menunjukkan dukungan dan perhatian kepada Mo. Interaksi ini menambah kedalaman emosional terhadap karakter Huo Zanbai. 还记不记得我呀？这时起还从未见过师兄呢，很爱喝的，不知为什么这儿的一时就喝。木儿，喝一个。慢点儿。一样的。木儿最近只是偶感都做不了，我。好了。好。Huo Zanbai tiba di kota Yangzhou yang ramai, bertekad mencari bahan obat untuk menyelamatkan Mo. Di tengah keramaian, ia mendengar teriakan dan melihat seseorang terjatuh ke dalam air. Tanpa ragu, ia melompat untuk menyelamatkannya, menunjukkan keberanian dan kepedulian yang mendalam. Setelah menyelamatkan orang tersebut, Huo Zanbai mendengar tentang penjahat yang menculik gadis-gadis untuk dijual di rumah bordil. Gadis yang diselamatkan menceritakan betapa menakutkannya situasi di Yangzhou. Merasa tergerak, Huo Zanbai berjanji untuk membantu dan melindungi gadis-gadis yang terjebak. Dengan semangat membara, ia melanjutkan pencariannya untuk mengumpulkan informasi dan menemukan cara membebaskan mereka dari perdagangan manusia. 姑娘走吧，尚有退路的姑娘。这么要救我！然后被卖去了青楼妓馆。救！你要是一走了之，你女儿可就彻底没指望了。我们逼良为娼，还你帮我？我帮了你，谁来保护姑娘？因为神医属使，便学了几招。别怪我们不客气。不可能，我不相信。姑娘走吧，尚有退路的姑娘。既然柳姑娘发话了，那便是你的大恩大德。感谢他们俩就行。可还是言不好。是，我们走了。走。此刻危险了。 Huo Zanbai dan rekan-rekannya tiba di kedai teh Hesheng untuk mengumpulkan informasi tentang transaksi bunga Pleios Pilos. Di kedai, mereka bertemu kakak ketujuh, yang menunjukkan surat rahasia mengenai lokasi pertemuan dengan Istana Yuanyi. Diskusi di antara mereka mengungkap ketegangan terkait masa lalu dan perselisihan, tetapi kakak ketujuh menjelaskan bahwa puisi dalam surat tersebut menunjukkan bahwa lokasi sebenarnya adalah bordil Linglong. Dengan semangat baru, mereka bersiap untuk pergi ke lokasi tersebut, bertekad menghentikan transaksi dan melindungi bunga Pleios Pilos. 上次因为你误了见柳菲菲，那我自己喝。困难重重，我身为顶剑阁七剑之一，是的，
定是这常务觉贼心不死。而作为正派之首，自当相助白云沟。四哥，是为约定见面地点之用，可这只是有那玲珑花戒了，可我须得将八弟他们来，在这家和盛茶园一起去吗？你选吧。徐春华重伤多位顶剑阁长老，自那日起是结拜兄弟，你哪怕是废他武功。Liu Feifei, wanita penghibur ternama, muncul untuk membantu Huo Zhanbai dengan membayar tagihannya. Dalam dialog mereka, terungkap bahwa Liu Feifei memiliki niat baik dan keinginan untuk menolong gadis-gadis yang terjebak dalam situasi sulit. 六爷再见。有缘再见，就当之有愧了。原来如此。最厌恨逼良为娼，实不相。本不该求什么回报。六爷再见。有缘再见。 Ketua Istana Baiyun, Lin Tianbao, muncul dalam adegan yang menunjukkan kepemimpinannya dan perhatian terhadap situasi yang sedang terjadi. Dia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai situasi yang melibatkan bunga Pleios Pilos yang dicuri dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Qin Tiancheng. Lin Tianbao menekankan bahwa tindakan ini dapat mengancam keselamatan dan stabilitas dunia persilatan. 他秉性不坏，盗取青鸾花。这个霍钦，南宫阁主说。 Di Bordil Linglong, suasana tegang dan dramatis terjadi ketika Huo Zhanbai dan karakter lainnya terlibat dalam interaksi yang intens. Tuan muda Huo memasuki bordil dan segera menghadapi situasi yang rumit, di mana dia harus berhadapan dengan berbagai karakter yang memiliki kepentingan dan motif masing-masing. Di sini, Huo Zhanbai bertemu dengan Qin Tiancheng, yang terlibat dalam skema yang lebih besar. Diskusi antara mereka menyingkap konflik yang mendalam, dengan Huo Zhanbai berusaha untuk mengungkapkan niat baiknya dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika motif tersembunyi dan pengkhianatan mulai terungkap. Ketegangan meningkat ketika Huo Zhanbai berusaha untuk mengatasi tantangan yang ada, dan pertempuran yang tidak terhindarkan tampak akan segera terjadi. Bordil Linglong menjadi latar belakang untuk konflik ini, menciptakan suasana yang dramatis dan menegangkan. 是你啊！我们今天的雅间全被包了。快点上去啊！斗灵河道，如若有失，即可趁一攻。我要做修罗场的先阵中最重要的一些。 就算他投靠我们元元宫就对了。那个什么，公主教王修，没错，中原武林势必会死伤无数，血流成河。敢问公子是否叫周？抱歉骗了你，真正的交易地点在。七哥信息有误。 Liu Feifei menyapa Huo Zhanbai dengan tidak ada jawaban, namun Huo Zhanbai naik tangga ke atas kemudian menikam Qin Tiancheng. Dalam adegan ini, suasana semakin tegang setelah kematian Tiancheng. Lin Tianbao, ketua Istana Baiyun, menunjukkan rasa marah dan kesedihan mendalam terhadap kematian muridnya. Dia menegaskan bahwa Huo Zhanbai bertanggung jawab atas kematian tersebut dan bersumpah untuk membalas dendam. Lin Tianbao memerintahkan untuk menemukan Huo Zhanbai dan memastikan dia membayar dengan nyawanya. Dia juga menekankan pentingnya menyelidiki kejadian ini lebih lanjut, menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan tindakan kejam ini terlewat begitu saja. Ketegangan di antara karakter meningkat, dan suasana menjadi semakin dramatis saat mereka bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah terjadi. 七哥把我们故意引到城西，他才能知多虑了。此时此刻，白纸黑字写的清清楚楚，前往白云宫的纸包